nama malaikat, ataupun apapun, itu semuanya semestinya ditinggalkan, tidak dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Ini anjurannya. Apapun yang unsurnya mu'azzam, unsurnya diagungkan oleh syariat, itu hendaknya ditinggalkan, ditanggalkan, tidak dibawa masuk ke kamar mandi. Lah, walau musyarakan, meskipun mungkin nama-nama itu adalah nama-nama yang sifatnya mustarak. Mustarak itu yo ono kalane digawe wong mulya, ono kalane enggak. Contoh nama Muhammad. Ono lafaz tulisannya Muhammad. Muhammad itu yo nama nabi, yo nama orang lain selain nabi. Kira-kira kalau ada kertas kita bawa masuk ke kamar mandi, ono tulisan Muhammad. Padahal Muhammad itu muhtamil, mungkin namanya nabi, mungkin nama selain nabi. Apakah ini juga haram? Haram. Aziz, tulisannya Aziz, Ahmad, ataupun nama-nama yang lain lah, Asmaul Husna kabeh. Tapi ingkusida bi mu'adzaman. Keharaman nama-nama yang dimuliakan tadi untuk dibawa masuk ke dalam kamar mandi itu bila mana dituju untuk hal-hal yang diagungkan. Apa maksudnya, Mbak? Keharamannya membawa hal-hal tadi itu bila mana nama-nama itu memang dituju untuk hal-hal yang diagungkan. Betul yang ini. Ono KTP jenenge Abdul Aziz. Iki Aziznya itu Aziz Mulya iki. Artinya apa ya? Yang dimaksudkan dengan tulisan itu loh. Itu bukan sosok yang mu'azzam, apa maksudnya ya? Tapi ya jenenge wong ya. Jadi cara anak wong jenenge Muhammad Salman Al Faruq. Iki jenenge Nabi kok ana jeding. Itu kan Nabi Faruq itu. Muhammad itu Muhammad ini. Maka kalau itu tidak haram untuk dibawa ke kamar mandi. Yang haram itu kalau tujuan dituliskannya itu adalah untuk mu'azzam, untuk hal-hal yang diagungkan. Paham ya bedanya? Paham ya? Kalau gue nulis Muhammad, memang tujuan nulisnya Muhammad itu mesti kanjeng Nabi. Maka itu haram untuk dibawa ke kamar mandi. Paham ya? Paham ya? Es. Wa yaskuta hala khuruji kharijin walau an ghairi dzikrin. Wa fi ghairi halil khuruji an dzikrin. Kemudian kesunahan selanjutnya adalah sunnah untuk diam, artinya tidak ngomong pada saat keluarnya sesuatu meskipun bukan zikir. Lek pas waya tur utawa waya ceplung ngene iki, waya metu, itu disunahkan untuk diam meskipun yang kamu omongkan bukan zikir. Apa maksudnya? Wa yaskuta hala khurujil kharij walau an ghairi dzikrin. Pada saat keluarnya sesuatu dari jalan depan maupun jalan belakang, maka disunahkan untuk diam, tidak ngomong, meskipun yang diomongkan itu bukan dzikir. Meskipun yang diomongkan itu bukan dzikir. Jadi, lek was waya cur, ya, kamu ngoyo misalnya, kencing ataupun BAB. Kalau pada saat mengeluarkan hal-hal yang dikeluarkan, itu hendaknya diam meskipun yang diomongkan bukan zikir. Alah, aku lo gak ngomong barang-barang zikir. Sepenting kan duduk zikir. Sepenting kan duduk barang-barang sing gak ilok lek diomongkan jeding. Bukan hanya itu. Ternyata kalau pas saat keluar, kalau pas saat mengeluarkan hal-hal yang keluar itu hendaknya tidak ngomong meskipun itu bukan, paham? Kowe ngomong biasa ya nang jeding, wae cur. Ya, utawa wae ngising ngono. Pas wae metu-metu nih. Yun, lelepe ngono. Iki. Ayo ndak. Walau an ghairi dzikrin. Meskipun bukan zikir, kalau pas hala khurujil kharij, pada saat keluarnya sesuatu, itu hendaknya dia diam meskipun bukan zikir yang diomongkan. Tapi wa fi ghairi halil khuruj an dzikrin. Kalau pas tidak saat keluar, pas ora wayahe metu, hendaknya yang tidak diomongkan itu cuma zikir. Kalau bukan zikir, enggak apa-apa, paham? Paham? Wis. Wa yab'uda wa yastatira. Kemudian kesunahan selanjutnya wa yab'uda wa yastatira. Kesunahan atau etika selanjutnya, orang yang sedang dalam qadha'il hajat itu hendaknya yab'uda wa yastatira. Hendaknya
menjauh dari pandangan manusia dan membuat tutup untuk dirinya pada saat qada'il hajat. Wong lagi ngoyo lagi ngising. Ojo nang ngarepe alladzina amanu wa amilus sholihat ngono iku gak elok. Hah? Ngono iku yo gek puede lho. Sik yo, aku tak mikir dhewe yo. Wae wong rewame ngono menggedok tur. Wa ya ba'uda. Kalau kamu mau kencing menjauh dari pandangan manusia, setelah menjauh wayastatiro, cari yang ada tutupnya. Kalau nggak ada tutupnya, dibuatkan tutup. Ojo lan-lanan ngono. Awe nak mau getok-getokne tes tur ngono. Nah, ini tidak sesuai. Anjurannya waya ba'uda wayastatiro. Hendaknya orang yang sedang dalam qada'il hajat itu menjauh dari pandangan manusia dan membuat tutup pada saat qada'il hajat itu. Pun wa alla yaqdiya hajatahu fi ma'in mubahin raqidin malam yastabhir. Dan juga hendaknya seseorang tidak qada'il hajat di dalam air yang raqid, air yang diam. Air yang diam itu bukan air yang mengalir. Hendaknya tidak qada'il hajat di air yang diam jika airnya itu tidak banyak. Jadi lek banyune gak akeh, ojo ngoyo nang nggone panggonan-panggonan sing ana banyu. Apa biasa prakteke? Hah? Mak rokit, air yang lek kali kan mak jari. Kolam. Jublang milih agak nah. Jublang apa sih? Jublang ini milih agak. Kak milih menang. Oh. Pokoknya apa belum bang aku orang Arabis. Pokoknya ada mak rokit. Kalau ada air diam, tidak mengalir. Duyui ataupun kencing ataupun BAB di sana. Ini nggak baik. Malam ya setakhir. Kalau airnya nggak banyak. Banyune awake masih menang. Ya. Banyune awake masih menang. Ya setakhir maka tidak ada masalah. Saleh, kowe nyemplung nang gone kolam renang gawadi. Yo, gawadi tenan. Kamu kencing. Ini kan maknya mak rokit. Ini meskipun kamu kencing di situ dalam kondisi ini maknya mak rokit itu boleh karena istighfar, karena banyak. Kalau kayak laut itu kan banyune meneng, Pak, gak milih. Gak kayak kali. Misalkan ada pokoknya apapun lah. Pokoknya yang airnya tidak mengalir. Kamu kencing di dalamnya, kalau itu dalam kondisi yastaghfir airnya banyak, itu tidak ada masalah. Apa biasanya? Lek kali milih ya, lek kali ya. Sumber milih tak gak? Milih ya. Hah? Sih gak milih apa? Banyu belum bangun ini mau. Apa jadi sana mau? Jumblang sembuh puarane. Jublang sekuya poraro. Jadi hendaknya seseorang tidak qada'il hajat di dalam air yang diam, artinya tidak mengalir. Kalau airnya itu tidak banyak. Kata-kata banyak itu bahasa di kitab malam yastaghfir, orang nyegoro. Lek banyune wakeh, tidak ada masalah. Wa mutahaddatsin ghairi mamlukin li ahadin. Begitu juga hendaknya orang itu tidak qada'il hajat kencing BAB di tempatnya orang nongkrong. Biasanya ana wong kuwi, Pak yo, sak powo anake dhewe, ngoyo pinggir pos kamling. Cur. Kan yo saken, Pak. Wong ku mutahaddas. Mutahaddas itu makan tahaddus, tempatnya orang apa istilahnya? Tempatnya orang ngobrol, saken. Artinya kalau tempatnya orang ngobrol kan berarti tempat itu disinggahi banyak orang. Dikunjungi banyak orang. Yang sehingga kalau kamu qada'il hajat di situ itu akan maldorot, akan menyakiti kepada orang-orang. Makanya hendaknya tidak seperti itu. Ghairi mamluk li ahadin. Tempat apa namanya itu, tempat yang biasanya dibuat nongkrong yang tidak dimiliki oleh siapapun. Lek dimiliki, hukumnya orang makruh tapi haram. Pamas deh. Kan biasanya orang tuh, Pak. Gon-gon nyangkruk sing bukan milik siapa-siapa. Paham ya? Bukan milik siapa-siapa. Tapi kalau milik, ini hukumnya sudah bukan makruh lagi. Qada'il hajat di situ, tapi haram. Yang makruh itu kalau qada'il hajat di tempat yang biasanya dibuat ngomong tapi tidak dimiliki oleh siapapun. Paham ya? Wa
tariqin, begitu juga hukumnya dianjurkan untuk tidak qadha'il hajat di jalan. Sak embong-embong tur enak. Ngono yo kelakon dibentuk barang. Ya puwe dhewe nang saiki. Guyu. Puwe dhewe saiki ngono. Opo ana adalah sak dibentuk. Faizul. Ngono. Kok yo iso ngono. Wa tariqin. Hukumnya tidak sebaiknya sunnah untuk tidak kencing di jalan. Berarti kalau kencing di jalan hukumnya makruh, Gus, makruh. Gak haram. Tapi wakila yahrumu at-taghawutu fiha. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau BAB di jalan itu hukumnya nggak cuma makruh tapi haram. Ya. Lah urusane apa namanya cuma baul, tabawul mungkin masih ringan. Oh yo kan garing, Pak. Tapi lewes barang gede, kalau yang namanya BAB di jalan itu hukumnya haram. Haram. Perkara barang sapa kape nyerok. Railok dosa kowe. Halah wong makruh ae gak dosa. Taek yo haram, Mbak, ora makruh. Taekmu sapa kape nyerok nang dalan. Ya Allah. Haram. Wa tahta musmirin bimilkihi au mamlukin ulima ridha malikihi wa illa haruma. Begitupun hukumnya dianjurkan untuk tidak kencing, tidak BAB, tidak qadha'il hajat di bawah pohon yang masih bisa berbuah. Nggak harus berbuah loh. Pohon yang masih bisa berbuah. Lek ana uwit sik iso ngewoh. Kowe ngoyo ni sore, kowe ngesing ni sore, kalau pohon itu ada di tanah milik kamu ataupun tanahnya milik orang yang kamu yakini orangnya ridho, kalau di situ, tapi haram. Wa illa harum. Ada saya ki enak ya. Toleh, gua nak wit cur. Nah ini, kencing di bawah pohon yang masih bisa berbuah itu kalau di tanah miliknya atau tanah miliknya orang yang dia yakini orangnya ridho, hukumnya makruh. Tapi kalau di tanahnya orang, pohon itu ada di tanahnya orang yang dia tidak punya dugaan ridho, maka hukumnya nggak makruh tapi haram. Begitupun dianjurkan bagi seseorang untuk tidak qadha'il hajat dalam kondisi menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Dadi lek wayahe nguyu ngising, usahana aja ngadep kulon utawa madhep ngetan. Lek Indonesia kan ngono, Pak. Tidak menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi arah kiblat. Berarti hukum kencing BAB menghadap ke kiblat nggak boleh, haram. Kecuali al-mu'ad. Al-mu'ad itu tempat yang memang sudah dipersiapkan. Lah jeding kula pancene madhep kula nih, Gus. Kalau kamar mandi kamu memang kebetulan menghadapnya ke arah barat, kowe ngoyo ngadep kulon ora apa-apa. Tapi masih koyo ngono lek iso ora. Paham mesti? WC kan mujure wis pas to, Pak. WC-ne mujur ngulon kowe ngising ngadep ngalor kan gak iso. Jelebret kabeh to, manciki. Megagang ngene malian. Kan beda, Pak. Mujure ngene kan siji ya dawane ya. Pamas iki ya. Lah WC kula madhepe ngulon ya. Lah kula madhep ngalor yo gak iso. Sikile megagang ini gak simetris mudune iki. Ya, gak pas lubang. Papas itu ya. Ini gimana? Tidak apa-apa. Gak apa-apa. Karena sudah terlanjur al-mu'ad, terlanjur tempat yang
memang dipersiapkan untuk qadha'il hajat dan bentuknya seperti itu. Makanya usahakan ketika bikin kamar mandi, bikin toilet itu tidak dalam kondisi nanti orang yang pakai akan menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Paham? Paham? Es. Wahai sulasatiro. Begitupun hukum keharaman orang untuk menghadap ke kiblat ataupun membelakangi kiblat itu bila mana tidak ada tutup. Oh, yo kayak wong-wong lho Pak, biasa sembarangan lho. Kowe ngerti? Oh, aku tahu nah di sini daerah. Ono daerah aku lek ngising iku ono bolongane ngerti ya? Nang desa mono. Lah, ora jumbleng, memang bolongan tok kan iki. Kalau tutupe los-losan ngono. Oh jublang kan sekarang. Seraru aku. Lah ngene iki, Pak. Kalau tutup ngono lho. Kasih tutup. Sehingga kalau ada tutupnya, meskipun kita menghadap ke kiblat itu tidak ada masalah. Membelakangi kiblat juga tidak ada masalah. Kalau tutupnya balas ya los-losan ngono. Sampai ngisis. Tuh, yo. Tenanan nih, kasih tutup. Tutupnya pun usahakan tidak terlalu jauh jaraknya, kan ada kriterianya dalam fikih. Jaraknya tidak lebih dari 3 dhira. 3 dhira itu 1,5 meter. Tingginya tidak kurang dari, kalau nggak salah itu 1 dhira apa sepertiga dhira. Pokoknya tutup lah Pak. Tolak kardus nih. Kardusnya aku aja loh. Hah? Ketutup nih. Yo gak cok los-losan sampai ngisis ngono. Hah? Yo. Ya Allah. Fala wistaqbala bi sadri wa hawala farjahu anha thumma bala lam yadurra bi khilafi aksi. Lah iki menarik. Kalau sebenarnya keharaman orang BAB ataupun kencing menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat itu keharamannya menghadap dengan wajah atau menghadap qadha'il hajatnya. Paham mesti? Angan-anganan sih. Sebenarnya keharaman seseorang kencing BAB qadha'il hajat dalam kondisi menghadap ke kiblat itu yang haram karena wajahnya, ya, atau karena manuknya itu. Bisa bayangkan ya? Sehingga pertanyaannya, misalkan dadanya menghadap kiblat, yes, wajahnya menghadap kiblat, manuknya dipendokkan. Loh, ini banyak ngono ya Pak pembahasannya. Lalu wajah maksudnya digambar nih ini. Kan kira kena ya? Pembahasannya ngono ini. Fala wistaqbala bi sadri. Kalau ada orang dia menghadap ke kiblat dengan dadanya. Dodone kenceng ngulon gini. Lurus menghadap ke arah kiblat. Tapi wa hawala farjau anha. Tapi kemaluannya dia menggokkan set belok dari arah kiblat. Kan wong lanang tak sing nek praktek ini, Pak. Wong wedok piye jarane praktek ini? Kan ora iso ya, kangelan. Summa bala, kemudian dia kencing. Dalam kondisi ini, maka bagaimana? Lam yadurra. Ternyata itu tidak ada masalah. Berarti pemahamannya yang jadi tolak ukur dalam masalah keharaman menghadap ke kiblat itu adalah kono aneh kayak. Ya, paham ya? Barangnya gue loh, alhamdulillah ya. Jadi gue lah iso masih dodo ini ngadep kiblat, corong isinya gak ngadep kiblat, utawa mulai gak ngadep kiblat, nah itu gak ada masalah. Paham ya? Boleh ngisi isok barang gitu. Isok balik kalau tuh, ngin. Hah? Hasilnya gini, set gini. Pokoknya kalau qadha'il hajatnya, kencing BAB-nya tidak menghadap ke kiblat, meskipun dadanya menghadap kiblat gak ada masalah. Bi khilafil aks. Berbeda dengan kebalikannya. Nah ya, berbeda dengan kebalikannya. Faruk moyo. Jangan ngadep kiblat terus. Enggak Pak, enggak ngadep kiblat Pak. Ini. Enggak ngadep kiblat. Wajahnya enggak ngadep kiblat sampai dodo nih. Alhamdulillah pancet. Nah ini enggak ada perbedaan. Artinya hukumnya tetap haram. Karena jadi tolak ukur bukan dadanya. Tapi apa yang dipakai untuk qadha'il hajat itu. Yes. Paham ya? Ini beda masalah sholat Pak. Kalau masalah sholat, dalam pembahasan masalah sholat yang namanya menghadap ke kiblat, itu yang jadi tolak ukur adalah ini, dadanya. Faruk misalnya, refleks sholat itu. Faruk, refleks. Yuk kadang ngomong tapi, kadang ngomong. Kan juga batal loh Pak sholatnya Pak. Faruk, ini, yuk sholat rek. Batal pernah sholatnya? Sholatnya batal nggak? Nggak batal. Karena yang berpindah dari arah kiblat itu wajah, bukan ininya, bukan pundaknya. Karena yang jadi tolak ukur dalam menghadap kiblat dalam permasalahan sholat itu ini.
Paham ya? Jadi beda mbek urusan iki mau urusan qadha'il hajat. Lek qadha'il hajat yang jadikan tolak ukur bukan dada, bukan wajah. Tapi alhamdulillah iku. Tembake kuwi lho. Tembake ngadep di tembake. Ya Allah. Wala yastaka wala yabzuqa fi bauli. Usahakan, dianjurkan ketika kita qadha'il hajat itu tidak sambil bersiwak. Lek biyen bersiwak, lek saiki sikat gigi. Mepet ngisi ngambil ini. Loh, kok tahu kan model lu? Ya Allah. Sunnah ketika qadha'il hajat tidak sambil bersiwak. Wala yabzuqa fi bauli. Dan kalau lagi kencing disunnahkan tidak dengan atau tidak sambil yabzuqa. Yabzuqa itu tidak sambil meludah. Biasanya kan anak wong nguyu ambil. Ngono ya? Hah? Kok kamu anggo nguyu? Ngono ya. La yabzuqa fi bauli. Dianjurkan ketika sedang dalam kondisi baul, dalam kondisi kencing tidak sambil meludah. Ini anjurannya memang begitu. Wa yaqula inda dukhulihi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika masuk ke kamar mandi, ke toilet, dianjurkan untuk baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hafal tuh mana, Ruk? Allahumma ketoran atau dungo. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu ketika masuk. Ketika keluar doanya beda. Alhamdulillahilladzi adhaba durung ana maf'ule kok adhaba anil adza wa afani. Dungane waya melbu alhamdulillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, saya memohon perlindungan kepadamu dari godaan setan laki-laki maupun setan perempuan. Jeding akeh setane. Loh, kowe ora ngerti to? Wong nek tibane jeding akeh gak waras sih. Kau ngerti ngono? Loh, kan akeh to kok kejadian wong nek jeding tiba iku. Acara akal kan gak masuk akal ya. Moro-moro tiba nang jeding. Jedingnya akeh setane kok. Mana sunnah untuk doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, saya memohon perlindungan darimu kepadamu dari setan perempuan maupun setan laki-laki. Waya metu njaluk ndonga. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji untuk Allah yang telah menghilangkan sakit dariku. Menghilangkan sakit pripun, Gus? Telek dibuat itu sakit, Pak, penyakit. Kalau rasa ngising lah penyakit yo. Hah? Maka segala puji untuk Allah yang telah membuang penyakit dari diriku. Orang iso ngising, Pak. Orang tidak bisa BAB. Pomeng, Pak. Sedot ora kena anggitmu. Hah? Kena? Kena, Pak. Sok wetenge munek-munek. Apa ya? Maka alhamdulillahilladzi adzaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji untuk Allah yang telah menghilangkan dari diri kita penyakit, kotoran dan memberikan kesembuhan kepada kita. Wa ba'dal istinja. Kalau setelah istinja, berarti istinja ya, Bro? Apa? Cawe. Setelah jebok, doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Qala al-Baghawi law syakka ba'dal istinja'i hal ghasala dzakarahu lam talzamhu i'adatuh. Sekarang Imam Baghawi berkata begini, Pak. Ketika ada seseorang setelah dia selesai semuanya dalam istinja, dia mengalami keraguan. Ono wong wis mari istinja beres, dia ragu-ragu. Ragu-ragu apa? Apakah saya sudah membasuh kemaluan saya atau belum? Maka lam talzamu i'adatu. Dia tidak berkewajiban untuk mengulangi basuhan itu lagi. Apa mesti? Wis mari cawi, tutup kabeh. Baru ngono. Wis basuh ta durung yo misale Faru. Maka kalau istinja itu benar-benar sudah selesai, maka tidak perlu untuk mengulangi yang namanya ghuslul farji, ghuslul dzakar, membasuh kemaluan. Jadi keraguan itu tidak ada dampaknya. Ngono Mas Pak. Karena terjadinya keraguan itu setelah selesainya istinja. Wes. Kemudian wasalithuha satru rajulin walau sabiyan.
Wa amatin walau mukatabatan wa umma waladin. Satru mabaina surratin wa rukbatin. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga dari apa? Hah? Ajifatul mu'in ngerti ini. Yang ketiga dari syaratnya sholat. Syaratnya sholat yang kedua apa kemarin? Bingung. Ayo. Sing digus, biyen kae wis 3 wulan. Hah? Syarat sholat yang ketiga, saiki. Yang kedua kemarin apa terakhir? Apa Zul? Kebringi saya. Apa syarat sholat kedua? Hah? Suci dari hadas. Kapan Gus? Pawiyan, kenawal kae. Yang kedua suci dari hadas, suci dari najis. Yang ketiga sekarang. Syaratnya orang sholat, yang ketiga adalah satru rojulin. Kalau dia laki-laki, walau sobian. Takai garis besar sih ayo. Yang ketiga syaratnya orang sholat adalah menutup aurat. Titik, menutup aurat. Syaratnya orang sholat yang ketiga adalah menutup aurat. Yes. Baru sekarang detailnya. Satru rojulin walau sobian. Kewajiban menutup aurat itu kalau laki-laki, ya, kalau laki-laki, meskipun anak-anak, yes. Bahasa kata-kata meskipun anak-anak itu artinya, meskipun yang sholat itu anak-anak belum balik, maka kewajiban untuk menutup aurat itu tetap harus ada. Paham mesti? Jangan pernah mempelajari anak kecil untuk sholat dalam kondisi tidak menutup aurat. Paham mesti? Saya kan kadang ngono. Apa-apa sih cilik ae. Mas sholat katokan lah apa-apa. Paham mesti, Bang? Orang sholat itu syaratnya yang ketiga, dia harus dalam kondisi menutup aurat kalau dia laki-laki meskipun dia itu sobi, masih kanak-kanak. Yes. Wa amatin ataupun budak perempuan. Budak perempuan meskipun budak itu budak mukatab ataupun budak umil walad. Harus menutup auratnya. Auratnya itu mana? Ma baina surratin wa rukbatin lahum. Apa yang ada di antara pusar sampai lutut. Laki-laki merdeka. Budak perempuan itu auratnya mulai pusar sampai lutut. Apa yang ada di antara pusar sampai lutut itu auratnya wajib ditutup ketika sholat. Yes. Apa yang ada di antara pusar sampai lutut. Yes. Sekarang pertanyaannya, berarti pusar sama lutut itu termasuk aurat apa enggak? Apa yang ada di antara pusar dan lutut? Pusar dan lutut itu termasuk aurat apa enggak? Rumahnya aku. Kalau pusar dan lutut itu dianggap aurat, berarti pusar dan lutut itu memang asli harus ditutup. Tapi kalau pusar dan lutut itu enggak termasuk aurat, bukan berarti enggak harus ditutup. Tetap wajib ditutup sebagai bentuk penyempurna tutupan antara pusar dan lutut. Paham? Paham mesti ora? Gus, enggak termasuk aurat enggak ditutup. Ya ora, keliru gue. Meskipun itu kamu katakan bukan aurat pun, malayatimul wajib illa bi tetap fahuwa wajib. Apa yang menjadi penyempurna kewajiban itu pun diwajibkan. Kamu nggak akan bisa menutup apa yang ada di antara pusar sampai lutut kecuali kamu menutup pusar dan lutut. Makanya juga wajib ditutup. Maka kamu nggak perlu bingung. Berarti pusar dan lutut itu bukan aurat, Gus. Maksudnya, gue kan mikirnya gini, lek aurat berarti nggak ditutup, mana lo? Padahal nggak harus seperti itu pola pikirnya. Apa sih ya? Gue beneran bang. Walau khalian fi dzulmatin. Kewajiban untuk menutup aurat itu meskipun orangnya dalam kondisi sendirian dalam kegelapan. Yes. Jangan dikira kewajiban menutup aurat itu karena faktor X. Kadang ada wong nyongkong ini ya. Yo ditutupi sholat, cek gak kata uang, ngono kan? Berarti lek pola pikir ngono, lek gak kata uang,
ijenan, sholat muda gak apa-apa. Padahal tidak ada seperti itu. Karena kewajiban menutup aurat itu bukan karena faktor X, bukan karena masalah dilihat orang nggak dilihat orang. Kue ijenan, kamu sendirian sekalipun, dalam kegelapan sekalipun, kue ireng pisan sekalipun, jangan orang kelirip belas lek peteng. Lho lek wong putih kan saya kayak tak balik peteng yo. Si jiwis peteng, loro ijenan wonge peteng dedep pisan. Hah? Dok, sak untu-untune lah ketok. Saking irenge wong. Aku tok blas Gus. Ini peteng dedet ijenan di keliru kula niku langsat tok dok. Hitam dok. Black mat. Cara ape. Nanti masuk kudu nutup aurat, tetap harus. Terus apa fungsinya nutup aurat itu nggak ketok sopo-sopo? Lah ini, kamu ngomong nggak ketok sopo-sopo, itu karena kamu menganggap bahwa menutup aurat itu karena faktor eksternal. Padahal tidak. Menutup aurat itu murni perintah dari Allah Ta'ala kalau kamu sholat menutup aurat. Maka bukan karena dilihat orang nggak dilihat orang, sendirian nggak sendirian. Paham ya? Masih kok dibentel kresek, ya? Ono ruangan ya, lawangnya dikunci, marah diireng nih kabeh, tetap tidak bisa. Menutup aurat itu kewajiban. Paham ya? Karena adanya satu hadis sahih, Kanjeng Nabi mengatakan la yaqbalullahu sholata haidin ay balighin illa bi khimarin. Allah Taala mengatakan, Allah Taala kan Nabi mengatakan Allah tidak menerima sholatnya wanita yang haid. Kata-kata wanita haid ini bukan wanita haid. Haid itu maksudnya aurat. Wa yajibu satru juz'in minhuma liyatahaqqaqa bi satrul aurat. Itu mana? Setelah dikatakan bahwa laki-laki itu harus menutup auratnya, yaitu apa yang ada di antara pusar dan lutut, saya ikut kata-kata wa yajibu satru juz'in minhuma, dan laki-laki wajib menutup pusarnya dan lututnya agar konsep menutup aurat menjadi benar-benar sempurna. Berarti lek kowe ndelok iki, pertanyaannya saiki. Pusar dan lutut itu termasuk aurat atau bukan? Hah? Pusar dan lutut termasuk aurat atau bukan? Masih. Tidak termasuk. Delok ini makane. Lah lek pusar dan lutut itu termasuk aurat, enggak perlu Fathul Mu'in nulis yajibu satru juz'in minhuma liyatahaqqaqa bihi satrul aurat, enggak perlu. Adanya Fathul Mu'in mengatakan wajib menutup dari minhuma, dari pusar dan lutut. Jadi pusar dan lututnya ditutup juga. Itu kewajibannya dalam rangka untuk memastikan kesempurnaannya penutupan aurat. Berarti sing mau gak mel, paham mesti ya? Lek mau wis mel ora perlu ngomong ngene ngono lho Mbak. Pak kok kuwi jenenge. Anane Fathul Mu'in saiki ngomong, ya udele tutup ora pisan sampe dengkule. Cek 100% ketutup. Oh berarti kata-kata nutup antara lutut dan pusar tadi itu tidak memasukkan lutut dan paham. Aku dulu jeli di dalam membaca ibarat kitab. Wasatru khurratin walau saghiratan ghaira wajhin wa kafaini dhahrihima wa batnihima ilal ku'aini. Kemudian kalau untuk para wanita, auratnya di dalam sholat adalah semua tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan. Kalau untuk wanita, auratnya dia dalam sholat adalah seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Selain wajah dan telapak tangan. Wanita itu yang bukan aurat cuma wajah dan telapak tangan. Pertanyaannya, berarti wanita itu kalau sholat wajib ditutup nggak? Wajib ditutup nggak? Nep, ya, wajib ditutup nggak? Hah? Batas wajah itu kan cuma ini toh, sampai sini toh. Tempat umumnya rambut sampai sini, sampai sini. Jadi ini
termasuk aurat. Makanya wanita-wanita itu kalau pada saat sholat mukenanya jangan di sini, tapi di sini. Tahu ngerti mau rukuan tuh? Tahu? Kelirik? Hah? Kelirik? Oke. Kelirik. Jadi kalau pakai mukena wanita-wanita itu jangan di sini, tapi di sini. Karena yang tidak termasuk aurat bagi wanita ketika sholat itu wajah. Wajah itu batasnya sini sampai sini. Sini tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, janggut. Bawahnya janggut, ini termasuk aurat. Maka kalau pakai mukena sini, bukan di sini. Paham ya? Paham ya? Yes. Selain wajah apalagi Gus yang tidak termasuk aurat bagi wanita ketika sholat? Yang tidak termasuk aurat adalah pergelangan tangan. Tahu pergelangan tangan? Ini telapak tangan sampai pergelangan tangan. Ini pergelangan tangan namanya. Bahasa Jawa ini ugel-ugel. Ya, inilah ujung ini loh. Berarti mulai pergelangan tangan ke bawah ini termasuk aurat. Yang tidak termasuk aurat mana? Telapak tangan. Dhahrihima wa batnihima. Dalam luar ini bukan aurat. Paham ya? Paham ya? Lah tapi Gus, biasanya orang-orang wanita-wanita itu kalau sholat mukenanya ngene Gus. Kene ono tutupe, paham ya? Tahu ngerti? Tahu ngerti lu? Ngelirik. Oh. Ngelirik kamu ngerti? Ngelirik apa ya? Kau ngerti? Ketinggalan. Kalau kamu wanita-wanita itu sholat, yang tidak termasuk aurat itu pergelangan tangan ke bawah. Kalau telapak tangan ini aurat, aurat juga. Ini bukan aurat. Yang aurat itu pergelangan tangan ke bawah, ya. Sehingga ini dalam luar bukan aurat. Tapi kok biasanya ada yang ditutup, Gus? Itu bukan tutup. Itu pengaman. Jadi biasanya wanita itu kalau pakai mukena, Pak, itu dikasih gantungan, cantolan di sini. Ngerti ya? Kita ngerti ya, Ki? Hah? Kapan ngertinya? Ini kayak cantolan ini. Ces. Ini bukan kok karena ini wajib ditutup, bukan. Ini demi mengamankan. Karena nanti ketika mungkin tangannya terangkat, berpotensi baju ini, mukena ini akan turun ke bawah. Sehingga pergelangan tangan ke bawah ini akan terbuka. Maka perlu untuk dicantolkan. Paham? Bukan karena pergelangan, bukan karena telapak tangan luar itu aurat, bukan. Tapi lebih untuk mengamankan. Paham ya? Paham ya? Berarti lek wis ndelok ngono. Wanita-wanita yang biasanya penutup auratnya kurang tepat, itu harap dibenarkan. Contoh, kaki itu termasuk aurat enggak? Paham ya? Biasanya orang wedok lek wae sembayang, Pak, lek wae sujud. Itu telapak kakinya kelihatan. Tahu telapak kaki, Rup? Isor iki lho. Itu kelihatan. Padahal itu aurat. Kalau berdiri kan enggak kelihatan, Pak. Wong sikile nemplek ngene. Lek pas saya sujud itu harusnya kan ditutup pakai mukenanya. Karena itu termasuk paham? Bima la yasifu launan ay launal basyarah fi majlisit takhatub. Kada dobatahu bidzalik Ahmad bin Musa bin Ujal wa yakfi ma yahki li hajmil a'dha'i. Menutup aurat entah bagi laki-laki maupun bagi perempuan yang merupakan kewajiban di dalam sholat itu dengan menggunakan sesuatu yang tidak menyifatkan terhadap warna. Kewajiban menutupi aurat bagi laki-laki maupun perempuan yang merupakan kewajiban di dalam sholat itu dengan menggunakan hal-hal yang tidak menyifati warna, yang tidak menampakkan warna meskipun menampakkan bentuk. Apa mesti? Look. Bima la yasifu launan, meskipun yasiful hajma. Pakaian atau apapun yang dipakai untuk menutup aurat itu yang penting tidak menampakkan, tidak menyifatkan terhadap warna, meskipun menampakkan terhadap bentuk. Paham? Ayo tak takoni, jaketku iki menampakkan warna kulitku enggak? Enggak kan? Menampakkan bentuk tubuhku enggak? Tambah kan? Pertanyaannya, jaket ini mencukupi enggak atas nama menutup aurat?
Mencukupi. Karena kewajiban di dalam menutup aurat itu bukan yang menutup bentuk, tapi menutup warna. Yes. Maka sebaliknya, kalau ada pakaian yang meskipun menutup bentuk tapi tidak menutup warna, tidak mencukupi dalam perihal menutup aurat. Biasa yang ngono kuwi wong ireng-ireng ngono kae. Ya. Wong ireng ngono. Ya. Yo gak ireng sih. Sawu mateng. Izul duwe sarung. Sarungnya putih sarungnya. Ya. Izul duwe sarung, sarungnya putih. Wudu, epek kenaan bayi. Yes. Sholat. Sarungnya putih. Sarung itu nggak menampakkan tubuh. Bentuk tubuh nggak ketok. Alhamdulillah nggak ngecap sarung. Tapi baut ketok, Pak. Hah? Ya. Zul itu apa Zul bener-bener Zul? Nah, ini gimana, Pak? Ini nggak mencukupi. Karena uang itu kudu sadar diri, Pak. Lek ireng, ojo sarungan putih. Putih kayak tipis bisa. Hah? Halo Gus, pokoknya kan nutup loh. Kak pokoknya nutup. Yang dianggap mencukupi dalam menutup aurat itu adalah yang menutup warna. Tidak harus menutup bentuk. Lek kowe kelire ireng, pemana ke baute, ojo kelambian putih, pemana tipis pisan. Sarung saya kan tipis-tipis, Pak yo. Wakil Pak wong saiki iku. Mari wudu ngono yo. Digawe ngene. Sak wetok ngono kulite iku. Soale kelire ambek sarunge kontras. Bertolak belakang. Dadi yo lek ireng ki mbok yo, ngono lho. Mbok yo sadar. Oh sarungan putih ku pantes tak gak engko ketok tak gak aurate. Ngono lho. Oh saiki gak Pak, pokok nutup. Akhirnya wae sembahyang ku biasa yo, tanganane wae sujud. Oh, guyu. Baru itu apa-apa guyu. Tahu kok nangi. Wae sujud ya. Wong sujud sarunge putih. Ke awan-awan, seringnya rada nyentrong. Teko mburi ketok, masyaallah. Lagi. Ngene iki salate gak sah, Pak. Lho kok kan tak tutupi, iya kamu tutup bentuknya, tapi tidak kamu tutup warnanya. Padahal kewajiban dalam menutup aurat itu tidak menutup bentuk, tapi menutup warna. Ngono lho. Mari lek sembayang kuwi celonoan. Ngono lho. Besok katokan lho, Mbah. Katokan 3/4 atau apa suarane ra ro. Ngono. Ojo sarungan tok ngono. Dikager tuh kaburi lho. Para dia mengkancane, "Wek mu koyo ngene lho." Lho kok roh lho. Wes sembayang mau, Mbah. Jadi baru ngono. Lho saiki akeh Pak sembayang ngono. Auratnya seakan-akan tertutup tapi tidak tertutup yang sesuai dengan ketentuan syariat. Karena apa? Warnanya tidak tertutup, banyak bentuknya yang tertutup. Paham ya? Yes. Ailaunal basyarah fi majlisit takhotub. Yang wajib ditutup dalam permasalahan menutup aurat ketika sholat itu adalah warnanya kulit. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ahmad bin Isa bin Musa bin Ujail. Sehingga wayak fi ma yahki li hajmil a'dha. Sehingga meskipun itu nanti yang dibuat untuk menutupi aurat itu menceritakan, menjelaskan, menampakkan hajm, bentuknya tubuh, bentuknya anggota tubuh, itu tetap dihukumi mencukupi. Paham ya? Lakinnahu khilaful aula. Tapi itu enggak baik. Kita takon ya, ana wong wedok. Wedok saiki kan gemoy-gemoy, enggak lemu, gemoy-gemoy. Jadi ya. Nyapa. Wong itu kan gemoy-gemoy, Pak. Gawe celana. Celana apa ngono jenenge? Sing cilik ni sore tuwil, ni sore gedhe lho. Celana apa ngono? Apa? Kan celana saiki ngono kuwi lho. Aku sampe bingung, iku mlebokno piye lho aku heran aku. Ni sore ku cilik, Pak. Sik ngene, sik sore gedhe. Celana apa? Skina. Sekarang aku celana apa? Pensil, legging apa seraru aku ora. Ana wedok biasa celonan ngono kuwi, Pak. Celana iku masyaallah. Auratnya tertutup wong kuwi levis. Ya, gak ngarah ketok kelire gak ngarah. Searah. Oh, gak suwe gak ngarah ketok kelire. Menutupi warna, tapi tidak menutupi bentuk. Kalau menutup aurat, ya menutup aurat. Untuk bahas masalah menutup aurat sudah dianggap menutup aurat. Tapi bentuknya masih belum tertutup. Sehingga itu kurang baik. Bukan kok piye-piye. Yo, secara ketentuan menutup aurat sudah tepat. Karena ketentuan menutup aurat itu yang penting warnanya, bukan bentuknya. Tapi kalau bentuknya masih tampak itu nggak baik.
Yes. Kenapa nggak baik? Mergo Kanjeng Nabi sering dawuh, ana wong wedok niku kasiat tapi ariat. Napa kasiat ariat niku? Dawuh Kanjeng Nabi, akeh wong wedok iku kelambenan tapi koyo mudo. Kasiat itu artinya pakai pakaian, pakai baju, tapi ariat telanjang. Ngene iki nggak kelambi, tapi koyo mudo. Lah piye? Orang kan ro bentuke iku, Pak. Hah? Wah, aku lho nutup aurat iya, tapi ro wong ndelok iku. Oh, bentuke sak mene ro. Maka dawuhnya itu jenenge kasiat ariat. Ini namanya pakai pakaian tapi seperti telanjang. Lek bahas masalah nutup aurat yo beres. Beres nutup aurat. Tapi kurang baik. Kalau mau diperbaiki jauh lebih baik. Benar Mas Pak? Paham ya? Paham ya? Nanti sendiri biasa wakil ngono-ngono. Ada betul-betul desa uktuhtin. Yo. Hah? Jadi gerong ya. Ya Allah. Kok iso? Iku telurnya bunga-bunga sih. Karena gak cukup loh bahasa ini, Pak. Metetap nih. Hah? Kudu bedah loh bahasa di celana itu. Kun, wajibu asatru minal a'la wal jawanib la minal asfal. Sekarang kewajiban menutup aurat itu harus tertutup dari seluruh arah. Arah atas, arah manapun semuanya harus tertutup kecuali la minal asfal. Aurat itu tidak harus tertutup dari arah bawah. Aurat tidak harus tertutup dari arah bawah. Jadi kok umpama wae. Kamu auratnya terlihat dari arah bawah, itu tidak ada masalah. Yang penting tidak dari arah yang lain. Arah atas, arah manapun jawanib. Kalau dari arah bawah tidak ada masalah. Misalnya, oke sholat. Nah, kok saya gitu Pak. Ya Allah. Ono spot-spot foto sing teko kocok lho, ngerti ya? Jembatan kaca. Sopo? Spot-spot foto sing teko kocok ngerti lho ya? Tak ngerti kamu? Ada spot foto terbuat dari kaca. Kowe salat nang ndukure kuwi. Ya toh? Salat nang ndukure kuwi. Ngadeg Allahu Akbar. Gak gawe katok, gak apa-apa. Ditiket tekan di sana kan kata, Pak. Oke rek. Salatnya batal ora? Salatnya batal enggak? Enggak batal. Salatnya enggak batal. Kenapa enggak batal? Karena salat dalam kondisi seperti ini auratnya terlihat dari arah bawah. Berarti gue masih sembayang. Kok misalnya membudek rumah kamu lantai, kamu tor, tapi nggak pakai tor, pakai kaca. Kok sembayang lantai loro. Nih lo. Tidak kau ini sering lo. Kau wetorek pertelo dohir lei. Ini salatnya tetap sah. Karena ini terlihatnya aurat tidak dari arah selain arah bawah, melainkan dari arah bawah. Kalau dari arah bawah itu tidak ada masalah. Paham ya? Kalau dari selain arah bawah itu bermasalah. Contoh, selain arah bawah, dari arah atas. Babi nyele. Ya? Kan posture wong kan siji-siji. Oke ambek izul isije, oke tipis izul atau berisi. Oke nyele klambine izul. Ah, wis bayang nek tahu ya. Wis tak kancing lho, Gus. Iya, kancing, tapi saya kancing. Tek oke nang kene, tek izul nang kene. Dikai salat. Ketika rukuk ya kan lebre toh. Yang andai kata cara didongok auratnya ketok, udele ketok. Andai kata dilihat dari lubang kok ini, dari lubangnya ini, kera ini, maka aurat kamu terlihat, maka sholat kamu batal. Dan itu sering terjadi. Paham ya? Makanya lek sholat kok saja ini kelambine rada longgar, dikancing Pak. Itu dikancing, paham ya? Ojo kan bisa lawes ngelik gawe di ngawe. Betul-betul gak auratnya. Ya lek ketok ngene ya gak iso. Nah, yo diareti ngono ya kan nek. 5 yo, 5. Tutup. Terkhusus yang sering itu biasanya dari jawanib. Enggak dari atas, enggak dari arah bawah, tapi dari jawanib. Besok sholat dulu kaosan, celonan lho yo. Lanjut ya. Kaosan rewapet tapi celonan. Lanang-lanang lho biasa. Sujud. Pak ngene. Ada ya. Pak ngono, celengane buka ngono kae. Hah? Desain iki kok ya ora desain, Pak. Iki salate gak sah. Kenapa? Karena itu terlihatnya aurat tidak dari arah bawah, tapi dari jawanib.
Lho Gus, kan dari bawah itu. Bawah ini gak kono, Pak. Bawah ini nisor, sikil. Lek kono itu gak bawah namanya. Itu namanya dari selain arah bawah. Dan itu membuat dan itu membatalkan aurat. Membatalkan sholat. Paham ya? Paham ya? Makanya wedok-wedok. Ya orang fokus nasib wedok-wedok sing mukena apa jenenge ngono ku? Sambungan. Mukena sambungan ya? Mukena sambungan lho, ngerti ya? Niki pripun nasibe Gus? Lah niku pembahasannya besok saja. Lanjut besok ila akhiril alam bisawab. Iya wis teko soal. Kaya leren ini. Iya teko leren ini. Ya Allah, ya Allah. Pokoknya tirau berarti saya leren ya. Alhamdulillah. Tersambung. Ya besok aja. Kakak saiki. Yang belum follow biar nggak ketinggalan kalau live ngaji. Yang belum follow. Yang sudah follow absen. Dari mana saja? Dari mana saja? Singosari, Purwodadi, Singapura, Udaziwi, Rabu besok. The End bersambung. Oli Kalimantan Barat, Tangerang, Pekalongan, Cirebon. Nanti malam rutinan. Yang Surabaya ikut rutinan ke sini. Mesti Sapas. Sama Aisyah di sini. Oh cewek, Tulungagung, Tegal, Ledir, Cilegon, Pasarpan, Kediri, Jember, Jombang, Syukur ilmiah sami-sami, absen. Bu Yulis, apa kabar Bu Yulis? Gedongan ikut rutinan nanti malam. Tuman digawe penasaran. Kedamian Nonal Kiri. Pemalang, Ngawi, Kepanjen, Malang, Batang, Nginden ini kan Maruk. Isman Taufik ikut rutinan Pak, Nginden nanti malam haji ke sini habis Isya. Jakarta, Malang, Porong, Pemayang. Ngoten iku batale ngentosi rukuk napa ket takbir pun batal Gus. Kangge baju keagungan wau. Ora follow. Kudu Zadir Tanjung Anom Nganjuk. Kemana saya dari Nganjuk? Dari Sukomoro, Tangerang, Malang, Rawu, Banana City, Surabaya keturutinan nanti malam. Teddy, Shida, Jogja, Pasuruan Kota, Kediri, Pasuruan, Pamekasan, Jogja. Alhamdulillah matur suwun Gus, kerudungnya sudah sampai, bagus banget. Next bikin damai. Siap Bu, terima kasih banyak. Ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak yang sudah pesen kerudung, terima kasih banyak. Nganjuk Gus Zadir, banyak sekali orang Nganjuk ternyata di sini. Blitar, Malang, Cirebon, Magelang, Blitar, Gresik, Pasuruan Kota, Palang, Tuban. Usahanya mulai jam berapa? Standby jam 4. Sawir nih Gus, boten sawir. Naos di sini Senin. Saya Gus alhamdulillah. Ini di mana? Di rumah sini Bu. Bu Pemas sih, di Sita ini. Di rumah. Buka Google Map aja. Dalam dia Mas Fakor. Nanti malam ikut rutinan habis Isya. Blitar Gutung. Rutinan selesainya jam berapa? Jam 10 biasanya. Jogja. Maghrib. Timurnya Sukomoro nggih. Kapan ngaji keluar kota? Keluar kota. Oh besok ke pelosok. Mboten ngaji tapi. Jilbab kula pun dugi Gus cuantik. Sing cuantik tiangnya napa jilbabe Bu Iin. Banyak Gus. Butuhan Sidoarjo. Izin berdiri siap minder. Kerudungnya ingkang pundi lo sudah sold out kerudungnya. Sekarang mau lihat hall bahasa aja dulu. Tuh kitab sekitar beriku wonten apa Gus? Ada. Kesini aja Mas, langsung ke sini. Tidak harus bawa kitab kok. Taiwan, wonten jadwal ngaos area Banyumas belum ada. Yang damel jilbabe Gus Faiz. Temploso hol nggih, besok berangkat. Gresik maghrib. Ya alhamdulillah lumayan nanti bisa ikutan 1 jam ada kelas. Siap Bu. Oh iya saya pamit dulu. Makasih banyak semuanya. Mugi-mugi sehat selalu semuanya. Sehat selalu. Dimudahkan urusannya. Gus kula pengin sowan jenengan. Monggo nanti malam. Saya hanya menerima sowan waktu rutinan Senin bisa itu waktu ini kemauan. Selain itu saya tidak menerima tamu.
Kok saya pamit dulu ya. Mungkin sehat selalu semuanya, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, istiqomah hajinya. Nanti malam rutinan Surabaya ikut ke sini. Tidak ada bisa. Yang nggak tahu alamatnya buka di Google Map dalam dia Mas Fakor. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali asal kakaknya punya video unboxing. Ayo kakak langsung di CO. Yang lain yang mau disepal-sepil juga